أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hukum mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua. Ini belum pernah ada dalilnya. Jadi Al-Fatihah surah agung dalam Al-Quran. Jelas. Ya, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Tetapi membaca Al-Fatihah untuk orang mati, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi tidak pernah ada satupun riwayat Bapak Ibu sekalian yang mengatakan Nabi SAW bilang kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar, Al-Fatihah untuk Hamzah di Uhud. Belum pernah itu terjadi. Maka kita bukan menyorotin surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang agung. Tapi membaca Al-Fatihah khusus surah ini, meletakkan, memberikan kepada orang mati, ini butuh dalil, butuh sesuatu yang menjelaskannya, gitu kan? Maka ulama mengatakan lebih aman ya seseorang itu mengikuti sunnah Nabi dengan mendoakan si mayit, doakan sebanyak mungkin. Tapi kalau membacakan ayat Al-Quran belum pernah ternukil dari Nabi SAW. Dan kalau itu baik, pasti Nabi sudah contohkan, pasti sahabat sudah mencontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita mengirim surat Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal, sampai atau tidak, apa Rasul pernah mendoakan memakai Al-Fatihah? Terima kasih. Terima kasih, jazakallahu khairan. Saya sampaikan jawaban ulama yang sudah kita kenal, bukan jawaban saya. Ini jawaban Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau bilang tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan. Lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalau hal itu baik, pasti Rasulullah dan para sahabat yang lebih dulu melakukannya. Dan kaidah ini awal mulanya diucapkan Ibnu Katsir tentang masalah ini, tentang masalah kirim-kirim ini. Jadi kaidah ini awalnya dirangkai oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dan Ibnu Katsir madzhabnya Syafi'i. Jadi Ibnu Katsir madzhabnya Syafi'i, madzhab yang dipilih oleh mayoritas masyarakat kita. Dan dalam kasus ini, dan ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Masalah mengirim pahala bacaan Quran ada khilaf ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil oleh dikuatkan oleh Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya, dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Adapun kalau ngirim pahala sedekah, maka sampai. Kita sedekah atas nama mayat, maka sampai. Tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat, maka ada khilaf. Namun pendapat yang kuat tidak sampai. Transfer Al-Fatihah buat yang sudah meninggal. Oke? Kita mau bahas amalan itu bid'ah atau tidak. Begini caranya. Yang pertama, apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Tuh, pertanyaan pertama, apakah Rasul mampu melakukannya? Apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Mampu nggak? Begitu. Yang kedua apa? Adakah kondisi yang menuntut Rasul kan? Oke. Ada nggak kira-kira orang yang pantas Rasul kirimkan Al-Fatihah? Sahabat yang mati berjuang membela Rasul SAW, pantaslah mereka Rasul kirimkan Al-Fatihah. Ada kan? Oke. Setelah itu semua, ada nggak riwayat yang mengatakan bahwa Rasul mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Apakah Rasul melakukan itu semua? Tidak ada. Maka amalan tersebut bid'ah. Nah, adapun berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai, sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah?
Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada, ya kita amalkan. Tapi kalau tidak, lebih baik, lebih selamat kita. Kalau memang Nabi SAW tidak menyuruh kita melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, sebagian ulama mengkiaskannya sebagaimana sedekah itu bisa sampai, maka bacaan Quran pun bisa sampai. Tapi kalau kita menilai bagaimana Nabi SAW mendoakan yang meninggal dunia, ya beliau mendoakan aja. Allahumma gfir lahu. Seperti sholat jenazah. Kita lihat nih. Bagaimana ritual sholat jenazah. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kita tidak kirimkan kepada yang meninggal dunia. Itu kita baca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua kita sholawat buat Nabi SAW. Dan itu pun kita tidak kirimkan buat yang meninggal dunia. Kita membacanya untuk kita. Takbir yang ketiga di sini berisikan doa. Setelah Al-Fatihah, setelah sholawat kita mendoakan yang meninggal dunia. Bukan mengirimkan Al-Fatihah dan sholawatnya. Kita katakan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu, waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi seperti itu. Setelah itu takbir yang keempat beliau mendoakan lagi. Maka kalau kita ingin mendoakan orang tua kita, ya doakan. Antum mau baca Al-Quranul Karim, mau bertawasul dengan bacaan Quran itu. Setelah antum mengaji, kemudian antum ya Allah, aku sudah baca Quran, ya Allah, mohon kau ampuni dosa orang tuaku. Maka itu lebih utama daripada tadi mengirimkan bacaan Quran. Tapi memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Seperti mengirim pahala bacaan Al-Quranul Karim. Kirimnya kemana ini? Mekah, Madinah? Orang meninggal. Antum tahu alamatnya di mana? Kemudian nitip sama siapa? Antum tahu enggak? Kalau yang antum hadiahkan pahala kan? Antum dapat pahala atau tidak? Kayaknya banyak yang enggak ikhlas kayaknya. Kalau enggak ikhlas enggak dapat. Apalagi kalau niatnya hanya untuk dapat hidangan, mana dapat pahala? Apa yang mau dihadiahkan? Itu bahasa candaan itu ya. Tapi serius ini. Alamatnya di mana? Kemudian antum nitip sama siapa? Kemudian antum pasti enggak antum berpahala? Kemudian berapa persen yang dikirim, berapa yang ditinggal? Atau semuanya? Nah sekarang kita kaji. Al-Quranul Karim sudah ada di zaman Nabi? Sudah. Orang mati sudah ada zaman Nabi? Sudah. Orang mati membutuhkan doa sudah ada zaman Nabi? Memerlukan kiriman-kiriman sudah ada zaman Nabi? Sudah. Mereka butuh. Karena Allah yang katakan siapa yang meninggal dia ingin balik lagi. Nak bersedekah, nak beramal saleh. Berarti dia butuh untuk dapat kiriman-kiriman dari kita. Doa dari anak yang saleh. Kemudian ilmu manfaat yang pernah dia wariskan. Sedekah jariah yang pernah dia berikan. Dan macam-macam yang lain. Ternyata dari kebutuhan itu tidak masuk dalam anggaran yang ditentukan mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim. Pada Al-Quran sudah ada, kebutuhan sudah ada, halang yang tidak ada, berarti Nabi sengaja meninggalkannya. Dan sahabat sengaja meninggalkannya. Berarti kalau sengaja meninggalkan, menandakan tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah khilaf di antara ulama. Sebagian mengkiaskannya kepada kalaulah haji boleh diwakilkan atau menghajikan orang yang sudah meninggal boleh. Kenapa? Baca Quran tidak boleh. Karena dalam haji juga ada baca Quran. Haji yang diantara amalannya baca Quran, boleh kita hajikan yang sudah meninggal. Kenapa baca Quran yang bagian sedikit dari amalan haji tidak boleh? Ya kalau pakai kias betul juga. Cuman kita katakan kalau memang dibolehkan, kenapa tidak Nabi tunjukkan? Oh, tidak semua mesti ditunjukkan Nabi. Ini bahayanya. Berarti Nabi belum selesai tugas dakwahnya. Oh, Nabi tahu tapi nanti aja. Jadi menuduh Nabi tidak menyampaikan kebaikan. Kalau kita tanya, Nabi tahu ini baik? Tahu. Tapi di mana dia sampaikan? Oh, dia tidak sampaikan. Berarti dia tidak tabligh.
Atau dia sampaikan tapi tidak sampai ke kita. Ini mengada-ngada. Sampai tapi tidak sampai kepada kita. Mana bukti sampainya? Tapi ada ulama yang bolehkan. Saya katakan, semua yang keluar dari jalur utama kebijakan pasti tidak sama. Ada dalam sunnah tadi? Enggak ada. Ini jalur utamanya. Tahu jalur utama enggak? Ini Nabi buat garis besar, lurus. Kemudian dia buat garis kecil-kecil kiri dan kanan. Lalu dia bilang, ini jalanku, ikutkan. Jangan ikut jalan kecil-kecil ini. Nah, jalan Nabi dah jelas. Tidak ada baca Quran yang dihadiahkan. Baik dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau. Enggak ada. Lalu ada sebagian ulama yang membolehkan. Dengan keluar dari jalur utama ini. Maka kita katakan, bila keluar dari jalur utama, pasti kebijakan tidak sama. Jadi jalur utamanya enggak ada. Tiba-tiba ada sebagian membolehkan dengan kias tadi. Mengkiaskan keamalan haji. Mengkiaskan keamalan bayar hutang. Dan sebagainya. Maka kita katakan, dalam masalah ibadah, jumhur ulama mengatakan tidak berlaku kias. Sebab kalau berlaku kias nanti jadi disyariatkan semua bid'ah nanti itu. Itu boleh, masa ini tidak boleh. Itu boleh, ini masa tidak boleh. Akhirnya nanti semua bid'ah yang dilakukan akan dibolehkan dan dijadikan syariat. Akhirnya jadilah, luluslah bid'ah hasanah. Apakah bacaan Al-Fatihah yang diperuntukkan, ditujukan pahalanya kepada orang yang sudah wafat sampai? Yang jelas jawaban pertama, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah ngirim-ngirim Al-Fatihah kepada Khadijah yang wafat lebih dulu. Rasulullah SAW tidak pernah ngirim-ngirim Fatihah kepada putri-putri beliau yang wafat sebelum beliau. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, sahabat-sahabat Rasulullah yang beliau sayang yang wafat. Tidak pernah Rasulullah ngirim, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk putri-putri saya. Tidak ada, nggak pernah, Pak. Nggak ada dalilnya. Untuk itu para ulama fikih berbeda pendapat. Kalau beda pendapat saya sebutkan beda pandangan. Berbeda pendapat apakah pahalanya nyampe kepada si mayit? Ya kan? Pendapat pertama mengatakan tidak nyampe karena memang nggak ada dasar hukumnya. Jadi mengirim pahala bacaan Quran tidak nyampe pahalanya. Bahkan inilah mazhab Syafi'i. Jadi ngirim Al-Fatihah, ngirim Yasin, ngirim ngaji Quran, sewa penghafal Quran, ini dalam mazhab Syafi'i tidak nyampe pahalanya, Pak. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam beberapa kitab beliau. Tidak nyampe. Ulama yang lain, mazhab yang lain mengatakan nyampe. Ya. Tapi mau nyampe mau enggak, yang jelas Rasulullah SAW tidak pernah melakukan. Apalagi mazhab Sa'id, mazhab yang dipakai masyarakat Indonesia dalam fikih, yaitu mazhab Syafi'i, tidak mengatakan enggak nyampe pahalanya. Terus yang selama ini mereka lakukan pakai apa? Enggak tahu, jangan nanya saya, nanya mereka. Bahkan di dalam muktamar, hasil muktamar NU tahun 60 berapa gitu Pak, saya baca sendiri bukan katanya, hasil muktamar NU 60 sekian sama 70 sekian itu ditandatangani oleh kiai-kiai yang di zaman itu, semua tanda tangan, saya ngelihat sendiri tanda tangan semua, menyatakan di situ apa? Bacaan Yasin yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit tidak nyampe. Tanda tangan ini semua kiai Pak. Sekolah Pak? Enggak tahu. Tapi itulah akhirnya, ini kan sudah jadi budaya kita Pak. Terus apa yang harus kita lakukan dengan orang tua yang sudah wafat? Ya berdoa aja. Ya. Cara berdoa gimana? Angkat tangan cara berdoanya Pak. Cara doa kok pakai nanya. Angkat tangan Pak cara doanya. Ya doa aja. Pakai apa? Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Ya. Silahkan. Kalau Anda bisu ya dalam hati, kalau Anda bisa ngomong ya mulutnya yang ngomong. Setelah
Tapi dipuji Allah dulu, muji Allah, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, penerima taubat, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Ya Allah Maha menerima taubat, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami, rahmatilah mereka, lapangkanlah kubur mereka. Pakai bahasa Indonesia terus. Ini doa yang mulia, justru ini yang mustajab. Doa dari anak soleh kan. Jika seseorang wafat, terputus semua kecuali 3. Siapa? Anak yang saleh. Kan? Yang nyuruh kita rajin ke masjid siapa? Siapa? Orang tua kita kan dulu kan. Ayo ke masjid sono. Ayo nah ke masjid. Orang tua kita yang nyuruh. Jadi kita doain orang tua kita. Ini amal saleh luar biasa. Anda punya rezeki, keluarkan duit kamu, niatkan sedekahnya untuk orang tua. Pak nyampe Pak, ini nyampe. Kalau ini ada dalilnya sahih. Ya. Jadi amalan buat orang tua yang sudah wafat disebutkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin. Apa itu? Doain, sedekah. Kalau ngirim-ngirim pahala bacaan Quran tidak nyampe karena memang tidak ada dasar hukum sama sekali. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Nggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, nggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada seluruh riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh ittiba kepada beliau. Yang Allah perintahkan salawat ke Nabi sesuai dengan sunnah. Apakah boleh mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal? Ngirimnya pakai tiki, pakai JNE atau pakai apa sih? Ana mau tahu ini ngirimnya pakai apa? Mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal, ngirimnya pakai apa? Hah? Ada tempat pengiriman? Kalau tidak ada tempat pengiriman berarti nggak bisa dikirim. Ya akhi, Anda ketika membaca Al-Fatihah, apakah Anda lebih membutuhkan pahala atau menurut Anda tidak lagi butuh pahala itu berikan saja kepada orang lain?
Ayo cermati dengan baik. Anda membaca Al-Quran, entah itu Al-Fatihah, entah itu surat Al-Baqarah, entah itu Yasin, entah itu apa. Sebenarnya yang sangat membutuhkan pahala Anda adalah Anda, atau Anda merasa pahala Anda sudah cukup, pahala ini kirim saja ke orang lain. Gimana? Iya. Ya akhi, yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, kita harus memperbanyak amal soleh untuk diri kita. Dan orang lain untuk dirinya. Bukan kemudian kita beramal soleh, kemudian dengan niatkan pahala ini untuk orang ini, untuk orang ini. Jangan. Adapun orang tua, tanpa dikirim, kalau orang tua, benar-benar orang tua kita, mereka dapat pahala dari Allah. Tidak perlu harus dikirim, tidak perlu harus dikirim-kirim. Dengan kesolehan kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan membaca Al-Quran kita, surat apapun tidak mesti harus Al-Fatihah, orang tua kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ini pendapat yang paling kuat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada untuk manusia pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Imam Syafi'i berkata, anak pekerjaan orang tuanya, anak hasil usaha orang tuanya. Maka kesolehan anak, pahala anak juga akan mengalir kepada orang tua. Lakukan pahala untuk diri kita. Kalau seandainya orang tua kita adalah orang yang mendidik kita, memberikan kita nafkah, maka orang tua kita dapat pahala otomatis. Oleh karena itu, salah satu cabang pahala untuk orang tua atau siapapun yang sudah meninggal dunia ketika dia punya anak yang soleh. Karena kesolehan anak membuat orang tuanya bertambah pahala. Namun terkadang ketika dikirimkan, tidak hanya kepada orang tua dia kirimkan. Dia kirimkan kepada tetangga, dia kirimkan kepada guru, dia kirimkan. Ya akhi, Anda lebih membutuhkan pahala Anda dibanding orang lain. Di akhirat yang Anda inginkan, pahala Anda semakin menggunung. Abu Hurairah saja yang pahalanya luar biasa, menangis, merasa pahalanya sedikit ketika akan meninggal dunia. Berapa pahala kita dibanding pahala Abu Hurairah? Abu Hurairah menangis ketika akan meninggal dunia. Ditanya, ma'abkak, apa yang buat engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Tak ada ulama yang bukan murid Abu Hurairah. Karena semua ulama belajar hadis Nabi dari Abu Hurairah. Kalau ulama, apalagi ustadz. Berapa banyaknya pahala ilmu yang mengalir. Namun Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, saya menangisi perjalanan panjang akhirat dan saya tidak tahu amal saya cukup untuk itu atau tidak. Itu Abu Hurairah ya akhi, sahabat Nabi yang mulia. Seorang muhajirin, walaupun hijrahnya tidak dari Mekah menuju Madinah, tapi hijrahnya dari Yaman ke kota Madinah. Tapi beliau hijrah sebelum Fathu Makkah. Dan siapapun yang hijrah ke kota Madinah sebelum Fathu Makkah, muhajirin. Tidak mesti hijrahnya dari Mekah. Maka kalau kita tahu amal kita belum seberapa amalnya Abu Hurairah, harusnya kita terus semangat untuk memperbanyak amal saleh, pahala untuk diri kita. Jangan kirim-kirimkan kepada orang lain. Tempat pengirimnya pun tak ada. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.